Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasbita Najma Haulan Syahida dengan NIM 12160002009 akan menjelaskan tentang uji Mann-Whitney. Fungsi dari uji yaitu untuk menguji ada tidaknya perbedaan dua sampel independen. Alternatif uji T, dua sampel independen atau two sample independent t-test. Nah, spesifikasinya terdiri dari dua gugus sampel acak yaitu X1, X2, sampai Xn dan Y1, Y2 sampai Yn. Nah, data berskala ukur minimal ordinal. Kedua populasi memiliki bentuk sebaran yang sama. Fungsi sebaran dari kedua populasi hanya berbeda pada lokasinya atau Nah, untuk statistik uji dari N kurang dari sama dengan 20. Yang pertama yaitu gabungkan kedua sampel, kemudian beri peringkat dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, untuk nilai yang sama diberi peringkat yang sama dengan rata-rata posisi dari posisi peringkat-peringkat pengamatan. Nah, jumlahkan peringkat-peringkat dari populasi 1 yaitu nilai-nilai X. Jika parameter dari populasi 1 lebih kecil daripada parameter populasi 2, kita mengharapkan untuk ukuran-ukuran sampel yang sama. Kita mengharapkan bahwa jumlah peringkat untuk populasi 1 pun lebih kecil daripada jumlah peringkat populasi 2. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk statistik ujinya didasarkan pada jumlah peringkat yang cukup kecil atau cukup besar dari amatan-amatan sampel yang berada dari populasi 1. Nah, untuk statistik uji yang digunakan adalah sama dengan S dikurangi N1 dikali N1 plus 1 per 2. Dengan S adalah jumlah peringkat hasil-hasil pengamatan yang merupakan sampel dari populasi 1. Untuk kriteria ujinya, H1 adalah MX, bukan dari sama dengan MY. HO ditolak jika T hitung kurang dari W alpha per 2 atau T hitung lebih dari W1 kurang alpha per 2. H1 adalah MX kurang dari MY. H0 ditolak jika T hitung kurang dari W alpha. H1 adalah MX lebih dari MY. H0 ditolak jika T hitungnya lebih besar dari W1 dikurangi alpha. Nilai W diperoleh dari tabel Mann-Whitney. Catatannya, W1 per alpha W1 dikurangi alpha per 2 sama dengan N1 dikali N2 dikurangi W alpha per 2. W1 dikurangi alpha adalah N1 dikali N2 dikurangi W alpha. Nah, untuk statistik uji N lebih dari 20, jika N1 atau N2 lebih besar dari 20, maka digunakan pendekatan normal Z dengan rumus Z sama dengan T dikurangi N1 dikali N2 per 2 per akar dari N1 dikali N2 dikali N1 ditambah N2 ditambah 1 per 12 dengan kriteria uji satu arah yaitu tolakan 0 jika Z absolut Z hitung lebih besar dari Z alpha. Nah, terima dalam hal lainnya atau V-value lebih kecil dari alpha. Untuk dua arah, tolakan 0 jika absolut Z hitung lebih besar dari Z alpha per 2. Nah, diterima dalam hal lainnya atau V-value lebih kecil dari alpha. Untuk kasus pertama, Newmark dan kawan-kawan 1973 telah melaporkan hasil suatu percobaan untuk menilai
perubahan prediktif dari Prognostic Rating Scale atau PRS. Clover dengan sejumlah subjek yang menerima behavior modification psychotherapy. Seusai psikoterapi, para subjek dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mengalami perbaikan atau improve dan kelompok yang tidak mengalami perbaikan atau unimproved. Data disajikan pada tabel berikut. Nah, ini ada tabelnya, yaitu ada dua kelompok, subjek telah pulih dan subjek belum pulih. Nah, untuk skor dari subjek yang telah pulih diberi X dan subjek yang belum pulih diberi Y. Nah, ujilah apakah rata-rata skor PRS sebelum terapi untuk kelompok yang telah pulih dan belum pulih sama. Nah, untuk hipotesis uji Mann-Whitney, di sini hipotesis statistiknya H0 adalah MX sama dengan MY, yaitu rata-rata skor PRS sebelum terapi untuk kelompok yang telah pulih dan kelompok belum pulih adalah sama. Sedangkan H0 sama dengan adalah MX, bukan dari sama dengan MY, adalah rata-rata skor PRS sebelum terapi untuk kelompok yang telah pulih dan kelompok belum pulih adalah berbeda. Nah, untuk alfanya di sini 5%. Nah, di sini kita ini ya, kita gabungkan, diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, terus diurutkan dari X, dari skor X lalu skor Y. Nah, setelah itu kita tentukan rankingnya di sini. Dari X dan Y digabungkan. Nah, lalu kita buat tabel untuk yang X dan ranking dari yang ini. Nah, di sini statistik ujinya T sama dengan S dikurangi N1 kali N1 tambah 1 per 2. Nah, di sini untuk S-nya udah ketemu ya, yaitu 296. Nah, untuk statistik ujinya, T sama dengan S min N1 dikali N1 tambah 1 per 2, sama dengan 296,5 min 17 dikali 17 tambah 1 per 2, sama dengan 143,3. Nah, kriteria uji berdasarkan perhitungan, T hitung sama dengan 143,3 untuk N1 sama dengan 17 dan N2 sama dengan 10. Nah, untuk alpha per 2 yaitu 0,025. Nah, maka W 0,025 sama dengan 46. Nah, untuk W 0,975 yaitu 17 dikali 10 dikurangi 46 sama dengan 124. Karena T hitung sama dengan 104,3 kurang dari W, T hitungnya kurang dari W, maka H0 ditolak. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor PRS sebelum terapi untuk kelompok yang telah pulih berbeda dengan kelompok yang belum pulih. Nah, sebelum SPSS kita masukkan datanya ke dalam Excel terlebih dahulu. Lalu subjeknya ini untuk skor X 1 dan untuk skor Y 2. Lalu kita setelah ini kita bisa mengkopinya ke SPSS. Nah, setelah itu kita masuk ke SPSS. Lalu kita kopikan data yang tadi di Excel ke SPSS. Nah, setelah itu kita masuk ke variable view. Di sini kita ganti namanya menjadi
menjadi belum, dan ini menjadi sudah. Nah, ini untuk values-nya kita ganti ini untuk 1 untuk belum pulih. Setelah itu kita masuk ke data view, langsung kita analyze. Lalu kita masuk ke setelah itu kita masuk ke analyze, lalu kita masuk non parametric test, lalu kita masuk ke independent sample. Setelah ini kita masukkan rank ke test variable list dan pasien ke grouping variable. Define grupnya, grup 1 dan grup 2. Oke. Setelah itu kita klik command with new. Nah, di sini ada hasilnya ya. Nah, rank bahwa pasien belum pulih yaitu 17 dan sudah pulih yaitu 10. Nah, totalnya ada 27 dan untuk mean ranknya 17,44 dan untuk mean rank sudah pulih yaitu 8,15. Nah, oke. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.